mutmainnah adalah baru jadi ayat yang dibaca khusus talqin mayit. Dengarkan, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, Kira-kira mardiah kulit di baliur mijanati. Pernah dengar orang baca ayat itu? Kapan? Doa setelah meratakan kubur. Jadi masuk pada salah satu materi talqin mayit. Ini saya tidak usah terlalu memaksakan pengalaman saya kepada Bapak. Di kampung saya begitu, di kampung Bapak begitu enggak? Oh sama gitu. Saya nunggu-nunggu dari tadi. Jadi saya takut salah prediksi kan, salah resep aja. Ini sama begitu. Coba apa terjemahnya? Ya ayyuhan nafsu wahai jiwa al-mutmainnah yang sudah tenang. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kamu kepada Allah. Radiyatan, keadaan ridho, mardiyatan dan diridhoi. Masuklah kepada kelompok hamba-hambaku dan masuklah ke surgaku. Bayangkan, ayat itu bunyinya begitu, terjemahnya begitu. Kira-kira fungsinya untuk sekedar dibacakan dengan tujuan, dengan barokah membaca ayat itu, lalu si orang yang di dalam kubur menjadi mendapatkan keselamatan, atau tugas memproses manusia di waktu hidup? Dikira-kira aja oleh situ. Nah, gitu aja jawab. Sungguh banyak ayat Quran yang tidak difungsikan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ratusan tahun tidak ada mati. Kurung batang pasaran ditutupi dengan kain hijau tulisan kuning innalillahi. Ini menimbulkan bahwa ayat itu menjadi ayat kematian. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, ayat kematian. Andai yang matinya ulama, mungkin sebenarnya dari dalam kubur dia menjawab, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, lu. Andai ya, andai. Ini bahasa buyang tapi ilmu. Kenapa saya di Sukabumi dituakan oleh NU Muhammadiyah Basis? Saya termasuk orang yang biasa membacakan Quran pada orang yang mati. Ibu saya wafat seminggu kita ngajikan di makom oleh santri. Karena punya santri gak usah bayar, gratis. Nah, tapi jangan selalu berpikir bahwa Quran hanya untuk itu, mentang-mentang Ahlussunnah wal Jamaah. Seakan-akan berjalan Ahlussunnah wal Jamaah, Quran itu untuk dibacakan pada yang mati. Bayangkan yang dibaca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Kata mayit, lu, gua mau udah beres. Gua mau udah selesai, udah bermin panjang, gua. Kalau Quran hanya untuk dipakai begitu. Di Quran dibacakan pada yang meninggal, tujuannya adalah lisawab, mencari pahala, dan pahalanya dimohonkan kepada Allah agar dilimpahkan kepada orang yang sudah mati. Sah-sah saja. Tapi jangan menganggap bahwa Quran hanya untuk tuh, itu jadi. Nah, semua. Jadi karena itu saya sekarang sedang mempopulerkan istilah, saudara mari kita pahami Al-Quran maupun hadis secara dimensi mulkiyah, pembahasan dangkal, dimensi malakutiyah, pembahasan lapis 2, pembahasan jabarutiyah, pembahasan lapis 3, pembahasan lahutiyah, pembahasan lapis 4. Seperti Isra tadi. Ingat enggak? Isra, pembahasan Isra Mi'raj di lapis mulkiyah, ada ingat enggak? Apa itu? Ya sekedar menceritakan bahwa Nabi Muhammad pernah mengalami, diundang oleh Allah, dijemput oleh malaikat Jibril pakai kendaraan buruk,
Berangkat dari Mekah ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, masuk ke Sidratul Muntaha, ketemu dengan Allah, dapat sholat 50 waktu, bolak-balik tinggal 5, lalu kembali lagi ke bumi, kembali ke Mekah, beres. Yang sedang dibahas di mana-mana itunya, kelapa habis semuanya. Maka saya mengajak kita bergeser kemana? Ke lapis sabuk, ke lapis atasnya, ke lapis kedua. Apa itu? Rahasia-rahasia. Kenapa pakai subhana? Kenapa pakai asrofi? Kenapa laylan? Jawabannya juga sekedar takdir aja. Kama subhana bila alat tajid menunjukkan luar biasaan dari Mekah ke Aqsa biasanya 2 bulan pakai onta, ini hanya dalam waktu sekejap. Kenapa asrofi menunjukkan bahwa Nabi Muhammad tidak berangkat sendiri, tapi diberangkatkan oleh Allah. Karena itu jangan tidak menerima, terima saja. Karena yang memberangkatkan adalah Allah. Kenapa bi'abdihi menunjukkan Nabi Muhammad adalah hamba Allah. Kenapa laylan ibadah siang berpahala, ibadah malam pun lebih besar pahalanya. Kenapa limuliyahu? Karena Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Selain yang di sini dilihat juga yang di sana. Itu lihat lapis berapa? Lapis 2. Masuk lapis 3. Semua Al-Quran yang untuk kita. Lapis Jabarutiyah, lapis Lahutiyah, semua Al-Quran jadi untuk kita. Dalam Quran diceritakan Fir'aun. Sekarang ilmu Islam yang ada di otak saudara, bapak dan ibu, kalau ngomong Fir'aun, kira-kira apa yang kita tangkap? Bahwa salah satu manusia ciptaan Allah yang jahat adalah manusia yang disebut Fir'aun. Dia kufur kepada Allah, dia jahat, maka kita tidak boleh mengikuti dia. Itu ya. Rasanya sudah selesai kan? Sudah selesai. Bisa jadi dokter itu kalau di Indonesia. Satu tulisannya 800 halaman aja. Lalu sidangnya juga enggak tak. Jadi legenda, jadi cerita. Kalau masuk ke wilayah Jabarutiyah, lapis tempurung, bahkan masuk ke wilayah dagingnya, maka meningkat lagi subhana, maha suci siapa? Manusia yang ingin dekat kepada Allah pun harus menjadi manusia yang persoalannya bagaimana mensucikan diri. Kalau nggak paham ke situ nggak akan mencari mereka kan? Baik buat dikir la ilaha illallah udah bisa dari dulu, anak mereka juga udah bisa. La ilaha illallah, apa sih? Bercapek kok, teknik center segala macam itu, segala macam, cuma la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah di situ bicara subhana maha suci Allah, bagaimana mensucikan diri supaya kita pun sama-sama suci. Karena tidak akan matching, tidak akan nikah, tidak akan ahad, Allahu ahad. Pemahaman dasar Allah satu, tidak 2, tidak 3. Tapi ketika Anda masuk ke wilayah Jabarutiyah, bagaimana menyatukan kita dengan Allah? Ya hati-hati ngomong itu. Ini sudah sangat hati-hati. Salah satu kehadiran saya ngomong dan saya bawa SK. Jika orang menyalahkan, dia jangan bicara begitu. Saudara jawabannya apa? Saya rois nasional situ. Oh bukan, nurut dong rois. Ini bisa pakai gitu. Kenapa saya numpuk SK? Saya ajak kawan-kawan, ayo lembaga-lembaga keagamaan di negara kita duduk oleh kita, supaya kita bukan jadi pemain yang dinilai, tapi ada jadi dewan juri. Dulu kan kita disalah-salahin, sekarang giliran kita, lu yang salah, dan gue. Berarti bacanya begitu, fluid di mulut siapa? Kalau Anda wasit, saya pemain, Anda yang fluid. Tapi kalau fluid di tangan saya, maka saya yang dium fluid. Baik.
jadi orang suci? Pernah? Sekarang sedang suci nggak? Kalau suci hadas, iya sih. Suci najis, iya sih. Suci kolbu nggak? Tapi dulunya suci. Pernah suci? Jangan ragu. Sebelum roh kita dimasukkan ke dalam badan kita, kita ini harus suci. Alas sebelum berkumpul dalam syahidnya, jutaan tahun, miliaran tahun. Sering saya sampaikan di sini. Kita ini bukan orang sini, Pak. Yang orang sini ini casingnya aja. Kenapa dikasih gigi? Sebab hidup di bumi ada yang perlu digigit. Kasih telinga yang perlu didengar, kasih mata yang perlu dilihat, kasih hidung yang perlu dicium, kasih kaki harus berangkat, kasih tangan harus bergerak, kasih jari supaya nyomot, kan gitu. Ini penyesuaian aja. Rohnya gak pakai gitu-gituan. Wahai makhluk suci, baik dulu. Jadi bukan orang sini harus ke sono, dari sono ke sini dulu, ke sono lagi. Yang ngomong Anda jangan berpikir dari sini ke sono. Jangan materialistis. Materialistis itu bukan metre duitan, bukan. Anda berpikir hanya harus memikirkan badan saja, itu materialistis saja. Sekuler itu. Kalau Islam tidak begitu. Islam meyakini bahwa kita itu dulunya adalah ruh saja. Lalu sunnatullah, kehendak Allah ditugaskan dulu ke sini, maka masing-masing dikasih body. Kasih body, disiapin bodinya. Stop roh udah ada, bodinya di perut ibu. Udah siap satu, keluarin loh, saya ada masukin mesin tuh. Kalau kayak mobil, di body udah siap, turun mesin. Tes, hidup. Nah, nanti mati, bodinya lepas lagi. Nanti setelah kiamat baru bodinya digabungkan lagi. Kalau nggak berpikir sampai ke situ, nggak akan jadi murid tarekat yang istiqomah, nggak akan. Saya disebut orang yang kemudian tamat. Ambil duit anu saumi 40 hari tamat. Ambil duit anu dari guru saumi 40 hari tamat. Begitu saya punya pesantren gede, jadi ketua majelis ulama, ya santri ratusan di jamaah, ke Mekah sering, mobil banyak. Maka dalam diri saya, oh, aku sukses, aku sudah hebat, tersanjung. Tertutuplah, lihat bukti, tidak sedikit ulama yang kelihatan hidupnya udah enjoy banget nih. Dulu saya ketika saya ingin menjadi kiai sejahtera, saya harus saum 40 hari. Tetapi setelah belajar marifat, ingin subhanallah, Allah subhanahu, kita juga subhanahu lagi. Aku sudah harus suci. Saum 4 tahun belum apa-apa. 4 tahun terus menerus, kecuali Idul Fitri, Idul Adha. Dan yang lepas 5 hari liburnya dalam tahun. Bulan apa? Waktunya sudah pun banyak pun saya. Enggak. Karena kita juga tertipu kalau mendengar informasi kabar tentang wali atau melihat film tentang wali, selalu yang hebat-hebatnya doang yang dilihatin. Kanjeng Sunan Bonang ketika menunjukkan karamannya kepada Sunan Kalijaga Raden Syahid, ditunjuklah buah kolang kaleng dengan entarnya menjadi apa? Lalu kalau berantem dari jauh, kita dicekoki dengan pemikiran bahwa wali itu begitu. Terbang dari pohon petai ke pohon kelapa.
hebat luar biasa. Yang serba menang, serba hebat. Anti kalah, anti rugi, dan macam-macam. Di satu pihak memang kita akan menyanjung hebatnya para wali. Di lain pihak ada dampak apa? Putus asa bagi kita. Oh, wali harus begini itu mana mungkin saja. Udah aja, datang kita go. Ada politik busuk di dalam. Nah, silakan catat nanti ikut Ramadan. Ya, 3 hari di kantor kami. Gak usah bawa biaya. Makan, minum, tempat, dan lain-lain sudah kami sediakan. Itulah kerja saya dengan kerja Pak Wahid, gitu kerjanya. Silakan ikut. Rata-rata yang ikut bulan kemarin 1000 ya. Ini komandan kita nih, saksinya pengikut setia. Pak, kalau nggak nih dari Surabaya, 1.200 beliau. Dari mana tahu? Jumlah banyak piringnya. Kalau saya makan kan piringnya, agak hitung. Ini kajian. Saya dari Jambi, lanjut aja. Pak Bupati yang membuka, Profesor Lim, tokoh, ajar, tokoh politik, partai tadi di Golkar saya juga. Ya silakan tambah pengetahuan lagi nanti. Sebab hikam yang beredar di Indonesia jadi kitab awang-awang. Kalau orang sudah membahas kitab bisa aja hebat jago hikam, dia sendiri nggak ngerti. Jangankan orang lain ngerti, dia sendiri nggak ngerti. Kenapa ya begitu? Wong tukang resep nggak pernah masak, lalu ngajar masak. Jadi menurut resep bapak pernah masak, nggak pernah. Katanya aja, makanya kualitas juga katanya. Nah, datanglah saya ini si bodoh ini, khodim bangsa. Apa sih sulitnya nyebut khodim bangsa? Apa katanya? Khodim bangsa. Ini pengen jadi pengganti bangsa apa? Aduh, itu katanya, aduh. Jadi khodim muslim itu sudah sangat luar biasa. Memang gak enak Pak, pelayan itu paling capek kan? Kurang garam yang dimarahi pelayan, terlalu pedas yang dimarahi ekor cecak pisau yang dimarahi pelayan. Tapi jangan lupa pelayan itu mengendalikan segala-galanya. Iya, mau aku bunuh orang serestoran bisa racunin. Kamu kan harus ngerti, jangan gak mau jadi pelayan. Liru Anda kayaknya duduk di meja, dilayani orang gede cuma dilayani. Kalian yang sekalian, siap? Bukan untuk jahat, untuk pergi, untuk pergi. Ramai di mana-mana, maklumat nomor sekian. Jadi penyidik bagaimana dalam maklumat? Gak tahu bapaknya itu cuma itu saja. Di posisi itu saya staf khusus. Tapi kan kalau dulu nggak boleh ngomongin rahasia. Sekarang ada saya buka sedikit lah. Karena banyak orang yang panjang leher namanya, nggak tahu proses. Padahal dia yang begitu ada kerja saya. Tapi kalau udah jadi tolak pinggangnya udah mati. Tuh, nggak bisa begitu. Gue yang atur tahu. Tapi nggak diomongin kan? Hati aja. Ulah aslinya, badutnya ulah. Maka pemikiran saya benar. Apakah ada orang yang kerjanya jadi pemulung? Apa yang dipulung? Sampah, barang bekas, barang baru. Lalu dikumpulkan, dijual, terus diolah melalui daur. Lalu masukkan ke pabrik, keluarlah menjadi ember rusak, ember baru. Padahal tadinya kualitas itu begitu. Oh, coba. Mungkin kalau bukan saya nggak berani begitu. Jadi bagaimana mencetak warna? Ambil aja
emasnya diambil dipilih. Diolah, olah. Dengan bangga kita mengatakan ketika jarah di Madinah, ya Khalifah Tsani, wahai khalifah yang kedua, ya Umar bin Khattab, wahai orang yang membela Rasulullah, wahai si Raja Adil, ayo mau gelar apa lagi bagi umat? Hilang kejelekannya semua. Cuman kita nggak biasa aja nyebut Abu Bakar waliullah, Umar waliullah, bahkan sahabat bukan wali tapi kiai. Nah ini kita ketahuan. Aduh, saya mau nyebut tolong saya nggak berani. Sumpah itu kebersamaan. Orang yang hidup di zaman Rasulullah dan beriman itu disebut sahabat. Itu bukan gelar tingkat ibadah, tapi itu masa hidup dan beriman. Walaupun orang goblok, tolol, munafik, tetapi tidak disebut sahabat. Ketika dia sudah hidup di zaman Rasul dan beriman, maka Imam Hanafi disebut sahabat, padahal tidak bertemu. Tapi beliau lahir di zaman Rasul masih ada. Kalau wali itu tingkat kemampuan takwa. Wali tingkat kemampuan. Jadi siapapun yang takwanya sempurna, maka dia itu apa? Wali. Kita kan baru diajak jarak ke wali yang dulu. Jadi wali itu harus orang dulu, seakan-akan begitu. Wali harus orang dulu. Jadi bukan orang sekarang begitu. Bukan sekarang. Wali itu orang dulu, bukan orang sekarang. Saya mau nanya, dulu itu apa? Waktu yang disebut sudah lama. Waktu yang telah lalu disebut setelah lama. Yang disebutnya apa? Dulu. Nah, sekarang kalau disebutnya nanti lama, apa? Dulu. Jadi orang sekarang itu bisa jadi orang dulu kalau disebutnya nanti. Ayo, kalau kalian kata mau dulu mainannya, apa lagi? Kita terjebak lagi. Zaman para nabi, selanjutnya para sahabat, selanjutnya para tabi'in, maka zaman para wali, barulah zaman para ulama. Diulang-ulang. Zaman pertama teman, para nabi, lanjut zaman para sahabat, lanjut zaman tabi'in, lanjutnya zaman para wali, selanjutnya zaman ulama. Jadi sekarang zamannya apa? Zaman ulama. Oh, ini rata-rata di kotak tokoh Islam dunia, termasuk Asia Tenggara, termasuk Indonesia, cara berpikirnya begitu. Tingkatan itu bukan kurun waktu, Bapak, bukan kurun waktu. Itu kalau hadrorat, ila hadrotin Nabi didahulukan dari tingkat kemuliaan. Yang paling mulia para nabi, para rasul, baru sahabat, baru para tabi'in, baru para wali-wali Allah. Tingkatan kemuliaan. Ada pun waktu. Siti Maryam setelah Nabi Muhammad sebelum. Jadi di zaman para nabi ada apa? Ada wali. Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi setelah Nabi Muhammad sebelum. Luqmanul Hakim. Itu kan levelnya Daniel. Saya udah jarak sama kami. Bapak belum? Belum. Kenapa belum? Gak punya duit. Kurang sedikit lagi ngomongnya. Duitnya habis dipakai merokok gitu. Kalau gak punya duit, masih bohong. Gak apa-apa. Sama juga saya juga pernah gitu. Mau nggak kalau saya ajak saudara-saudara ziarah ke makam Luqmanul Hakim dan saya mengkosi? Mau? Nah ini penyebab kamu miskin itu. Punya sifat ingin diberi orang. Hanya mau pikirin dulu aja. Jadi banyak orang kalau orang seperti itu tidak bernilai. Nah ini yang kamu di Malaysia, orang sana bicara selalu berubah. Akhlakku ini berubah. Indonesia nggak bisa kata berubah, pintar. Aja kita nipu. Sama dulu saya yang tampil 7 wakil terakhir tetap aja disodorin anak ini dulu. Baik hadirin,
Di salah seorang maqam waliullah di dekat ujung Musa kan. Baik. Jadi, nah, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak ada dalam aulia muta'addidah. Fa inna qas minhum wahid ma nazalat as-sama'u ma'a ambatatil ardu nabata. Jumlah para wali itu yang untuk menjadi pasak bumi, pasuk bumi itu sudah ditentukan tidak boleh kurang. Lebih boleh, tapi kurang nggak bisa. Satu saja meninggal, lalu Allah tidak cepat membuat penggantinya, maka air tidak akan turun ke bumi dan tumbuh-tumbuhan tidak akan ada yang tumbuh. Itu kerjanya para wali. Jadi kita ini sebenarnya tiap hari dikasih makan dari para wali, dari Allah melalui para wali. Orang kafir juga makan dari melalui para wali. Kalau nggak ada para wali, nggak ada pohon-pohon yang tumbuh. Lihat Iqadul Himam, kitabnya Iqadul Himam. Ya. Jadi zaman sekarang masih ada para wali. Ada. Cuma bedanya, kalau Nabi harus mengaku ana Rasul Rabbi, aku adalah utusan Tuhan, aku adalah Nabi, aku adalah Rasul. Kalau wali nggak boleh ngaku, aku adalah wali. Nggak boleh. Paling wali berdiri boleh. Wali nikah, wali aja boleh. Ngomong-ngomong jam begini habis makan naik. Itu aja Pak. Itu aja walaupun serius harus cari ketawanya. Ya kembali ke ayat yang tadi kita selesaikan. Ayat yang tadi surah Al-Furqan. Subhananya pun begitu. Sekarang al-ladzi asra. Apa katanya? Allah yang memberangkatkan siapa? Rasulullah diwajibkan sholat, kita pun Nabi Muhammad diwajibkan zakat, kita pun kalau bisa wajib zakat. Nabi Muhammad diperintahkan haji, kita kalau mampu wajib haji. Nabi Muhammad diislamkan, kita pun ini sulit masuk ke otak. Sebab selalu orang mengatakan, yang begitu itu Nabi Muhammad, Pak. Kita mah bukan kelas. Kata siapa? Ya kata siapa ya? Kata saya aja. Ngarang lo buat Allah. Gak belajar ke ahli. Ya tapi kira-kira pendidikan kalau kita harus menembus kehadiran Allah seperti Nabi Muhammad, mana mungkin? Mungkin. Mana mungkin? Mungkin. Ya ngomong yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 152. Al-Baqarah 152. Yusuf. Dulu itu. Mau dah hafal. Fadhkuruni. Nah, itu dulu aja. Berpikirlah kamu kepadaku, ingatlah aku, memohonlah kepadaku, lakukanlah amal baik olehmu. Waktu ini banyak berikan. Bukan hanya bacaan, bukan hanya la ilaha illallah. Aktivitas kita yang mengarah kepada ridho Allah itu dikit. Maka spontan al-Qur'an. Aku pun akan memberikan jawaban kepadamu. Kamu meminta, aku mengabulkan. Kamu mohon ampun, aku ampuni. Kamu ingat kepada aku ingat kepadamu. Kalah oleh bimbo. Aku dekat. Ini tahu tak? Acil itu muridnya Aki Muncul, ahli marifat sunnah. Kang Ibn saya
Kita kalah oleh masa itu. Ulama kalah oleh masa itu. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum, berusaha agar dia tersenyum. Kok Pak Jajan ini di masjid Pak Jajan hati-hati. Kamu ketipu dengan Arab. Kalau lagunya lagu Arab, kamu ibadah dari kami lah. Ini kalau lagunya Indonesia ikut band. Masya. Kalau ada mubalik, saya kemudian dia UJK waktu hidup, lalu dia ceramah. Hadirin sekalian, ketahuilah Allah itu ada di sini. Dia berani nggak? Jadi lebih berani Edith menyatakan Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Kiai pernah berani. Kenapa kiai pernah saya nggak ada yang marah? Tahu dong isi. Tokat semua kita kunci ya itu. Mana pemelawannya? Itu nggak bisa ngilau kiai. Sulit-sulit amat. Kalau memang Anda lebih, kenapa bukan Anda yang dipilih? Itu aja yang mudah. Wadkuruni al-Qur'an. Kau ingat kepadaku. Yuk panjangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadkuruni. Engkau berzikir. Mengingatku. Melaksanakan tugas-tugas dariku. Lalu namamu dibawa oleh malaikat memasuki langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tembus ke Sidrah Muntaha dan sampai kepadaku. Aku jawab, ku kabulkan keinginanmu. Jadi kamu sampai kan? Bukan? Barusan sudah dijelaskan dengan guru. Lihat guru, kamu mengingatku, dikirmu dibawa sampai kepadaku, dan aku kembali jawaban kepadamu, sampai kan? Siapa? Isra. Miraj. Siapa? Saya. Susah benar. Bukan sama itu Allah. Kalau sama itu Allah. Memang Indonesia dibungkam untuk nggak paham gini. Yahudi, Nasrani sudah tahu betul. Umat agama tauhid dari dulu tak terkalahkan karena mempunyai kekuatan ruhani. Bagaimana hebatnya Fir'aun dengan tentara satu negara, dengan kekayaan berapa ton emasnya, beliau mampu berkuasa, bahkan mengaku adalah Tuhan. Tapi kalah oleh seorang Musa. Di Quran diceritakan, kita ingatnya lakukan Nabi Musa jadi dongeng, jadi dulu. Kemana Nabi Musa? Dikejar-kejar oleh Fir'aun sampai di pinggir laut. Dia berdoa, ya Allah, Fir'aun mengejar-kejar saya. Bagaimana saya menyelamatkan diri, ya Allah? Ini gaya Indonesia nih, lain kali lo begitu. Ya Allah, udah Indonesia masih anak TK. Demi Tuhan bangga. Jadi kalau kita bicara manusia ya cerita. Ibrahim ya cerita. Yusuf ya cerita. Orang bertarekat masuk di masjid 3 dan 4 bukan cerita rumus bagi saya. Rumus bagi saya. Ini saya ngomong begini di depan Pak Menteri Agama di Bandung. Beliau 1 jam, saya 15 menit ngomong. Setelah beliau sampai. Gak pantas umat sekarang harus kalah oleh kafir. Gak pantas negara-negara di Timur Tengah harus digilas oleh kafir. Gak pantas. Kenapa? Saya menanya. Tuhan yang membantu
dikali 4 dimensi, maaf, rugi. Bahan baku tidak berguna. Anda itu termasuk manusia korban. Kalau di rumah Anda syukuran, lalu sudah menyiapkan makanan, baru bisa dimulai acara syukuran kalau sudah ada siapa? Ustaz, kiai. Pak, belum dimulai acara? Tahu nih, takdir pasang kan? Nah, Ustaznya belum datang. Jadi seakan-akan, kamu kelas-kelas jelata, kelas-kelas sujra, kelas-kelas romeher, lu kagak pantas dekat dengan Allah. Yang pantas dekat gue, tau? Lu di belakang gue, bagian amin aja. Pokoknya harus ngerti, selesai doa nanti, lu siapin apa buat gue? Buat tahu nih gue. Tadi. Padahal Anda tidak mustahil, memang bodoh kurang ilmu. Tapi kalau Anda lebih tembus daripada mereka kepada Allah. Ini kita seakan-akan jadi kalau mau jadi begituan harus nyantren dulu 30 tahun. Kepala apa? Siapa bilang? Sunan Geseng baru syahadat langsung apa jadi wali. Saya asal umur 7 tahun jadi wali. Siapa yang bertakwa sempurna di dalam beriman? Jadi saudara-saudara, mungkin kalau mengolah diri nantinya akan menjadi wali hukum. Mungkin. Ketakutan banget ya. Anda menduga wali itu harus anak apa, harus turunan apa, turunan apa? Enggak. Biar turunan Rasulullah, dableng aja. Berapa anak kiai yang anaknya jadi tukang mabok? Tahu. Apakah handphone saya bisa dipakai kontak ke saudara saya yang sedang di Mekah? Seminggu yang lalu saya telepon Pak Ajengan Wahid, beliau sudah lupa. Bisa kontak ponakan saya di California? Ponakan saya di California. Bisa kontak putra Yai Rosyid? Tahu tadi Pak Haji Usman, saudaranya. Saudaranya ada yang di Jerman, bisa? Pulsanya atau plastik casingnya yang sampai. Jadi untuk menembus alam lahu, kamu tidak usah nunggu Malak Jibril bawa buruk. Salah buruk dari kudasi loh. Tinggal pijit pulsamu. Anak Sodri. Ini lagi ngaji apa lagi badutan ya? Kalau ngaji dalam begini tapi ketawa ini keluar biasa kan dari Allah yang dikasih kepada saya. Kalau enggak ahli cempi, orang yang sudah ahli banget itu bawa mobil cempingan atau motor cross senang aja. Tapi kalau yang begini, ya ini begitu Pak. Ahli bukan nih, kalau kurang ahli, jadi sudah. Capek amat tuh, kalau bukan ahli tuh. Kalau yang ada begini aja, bahas mati apa sulit. Pantas kamu, sebenarnya mau pulang dari Jakarta.
qalban. Wa fil qalbi mudghatan. Wa fil mudghati qalban. Wa fil qalbi fu'adan. Fil fu'adi syarafan. Fi syarafi lubban. Fi lubbi sirran. Fi sirri anak. Hadis sahih. Hadis qudsi, tapi sahih. Ketahuilah dalam diri manusia itu ada qalbu. Makanya saya sudah luruskan tadi dulu, qalbu bukan daging hati. Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand terlalu kental menganggap bahwa qalbu adalah daging. Ingat ya. Ini terlalu kental itu menganggap bahwa qalbu adalah daging. Qalbu itu hati itu. Qalbu itu hati itu. Jadi qalbu bahasa Arab, bahasa Indonesia. Indonesianya apa? Hati itu. Yakin. Tidak ragu-ragu. Utamanya ya. Kalau yang sering dengar saya udah lewat pembahasan gini-ginian. Tapi kalau yang baru, waduh ini temuan luar biasa. Saya pun mendapatkan darjah yang amat mulia Kinabalu. Pak Jadi besok ke istana lah. Napa tuan? Pak Yai luar biasa. Bahaskan tentang innalillah, kami mati selalu. Tapi inilah Pak Yai bahaskan menjadi kekuatan iman. Rajimun ternyata kembali pada kalbu. Pak Jajan berani menyebutkan bahwa qalbu bukan daging hati. Harus dilacak siapa orang pertama, orang Melayuni yang menerjemahkan bahwa qalbu itu diterjemahkan hati. Saya belum ketemu sejarahnya, siapa yang mulai dulu. Apa benar qalbu itu terjemahnya hati, di mana daging hati? Saya menduga emergensi gawat darurat daripada nggak ada terjemah sama sekali, yang pakai itu sebenarnya. Berarti ngomong gini, nggak berani. Jadi ulama yang sudah ratusan tahun di Asia Tenggara, saya tanya itu, siapa yang mulai itu? Kasihan umat Islam yang sekarang. Dampak dari terlalu cepat memutuskan bahwa qalbu adalah daging hati, maka kita terlalu meyakini bahwa qalbu adalah daging hati. Sedangkan kalbu pusat segala sifat, kita menganggap bahwa daging hati adalah pusat segala sifat. Akhlak adanya di daging hati, nur Allah adanya di daging hati. Jadi seakan-akan daging hati menjadi segala-galanya. Salah seorang menteri kita, saya sebut namanya, kode etik. Karena sakit livernya luar biasa, ya hatinya harus dibuang. Indonesia nggak sanggup, maka dibawalah ke China. Digantilah cangkok abajang, cangkok daging hati. Kira-kira ya badannya badan orang Jawa, daging hatinya orang Cina. Apakah pulang dari operasi langsung hanya? Wah, ini orang Cina. Begitu enggak? Namanya di ujung lidah saya, Bapak juga tahu. Tapi saya hormat karena beliau nggak boleh takut melanggar kode etik saya. Bukan satu, menunjukkan bahwa daging hati adalah bukan sumber sifat. Ini kekeliruan struktural. Menteri, doktor, profesor, ulama, pemahamannya di situ. Itu Pak Jajan, kok bisa menerobos pemahaman seperti itu melalui cara apa? Saya katakan, ada ilmu melalui membaca, mendengar, meneliti, ada ilmu melalui qalbu. Saumlah 2 tahun saum. Amalkan pikir. Kita serap ilmu dari Allah melalui qalbu. Ilmu yang melalui otak itu namanya seperti air hujan. Ilmu yang melalui qalbu seperti air sumur. Air hujan kadang-kadang banjir loh, tapi sering-sering kering ya. Melalui qalbu, khormat itu antara lain begitu, saudara. Anda akan mendapatkan
Allah. Setelah ada berupaya, bukan ada upaya lalu Allah berikan sembarangan. Oh ada ladun. Nih, kalau begitu jantung Pak Kiai. Oke, kita bahas. Sanubari, sanubari. Perasaan apa fisik? Itulah yang beredar di Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Asia Tenggara meyakini bahwa sanubari adalah perasaan. Ngomongnya nggak pakai ilmiah. Begitu dibuka internet, dibuka komus-komus besar, maka sanubari adalah nama buah. Pohonnya seperti ini pohonnya. Ini pohon sanubari. Kalau pakai iya jadi sanubariyun, ianya bisa Indonesia, Indonesiun, Quraisyun. Harus pakai ilmu yang cukup ngomongnya. Ianya ini yang bisa. Kalau satu begitu, dua begitu, tiga begitu, dipotong dari jauh, jadi begitu. Inilah yang diyakini love. Cinta, kalau orang sudah cinta maka dari mulutnya keluar kayak itu, kayak bunga sirsak. Sungguh kebohongan di Indonesia menguasai. Jangan semua orang bodoh, orang pintar sekalipun dicekok dengan pemikiran dasar seperti itu. Benar. Ini sebenarnya gimana Pak Jaya? Kalbu bukan jantung, kalbu bukan daging hati, tapi kalbu adalah ini apa? Definisi dari Pak Jaya. Silakan mau ditulis jajan gitu. Ini selalu saja terus Arab terus. Kalau bukan Arab nggak pantas jadi ahli ilmu itu. Nggak terhalang dengan itu pesek Pak. Yang mancung juga kalau nggak belajar banyak bodoh. Apalagi yang pesek ya bodoh. Kalian tuh panjokin. Kalbu adalah kalbu adalah dimensi abstrak, wilayah batin dalam diri manusia. Dengan kata lain, kalbu adalah wilayah ketuhanan dalam diri manusia. Di kalbu sekali lagi sekarang udah lepas ya, bukan apa? Bukan daging hati dan bukan, tapi kalbu adalah siapa belum pintar dari mana? Ini sama begitu, hebat beng. Banyak aja kalau kamu kayak orang Betawi, kakeknya orang karet pensiun, anak bangsa. Bapak saya 50 tahun hidupnya di Gunung Jengkol, dekat Gandaria situ, dekat Tasiro Sepinya. Makanya nanti juga mau nyok ini. Ini baru ketemu sekarang. Wilayah batin manusia bukan satu titik, tapi 7 titik. Ini udah sering selalu di sini saya bahas, tapi kelihatannya seger-seger aja negeri ini. Karena memang nggak bisa subhanallah beneran. Subhanallah aja, subhanallah kita nggak ada. Sepersekian subhanallah ada pada diri kita. Kesucian, kebersihan. Saya mau nanya, baju bapak bersih apa kotor? Tapi ada kotornya kan? Ada, apa tahu? Tahu? Nggak ada tuh, dari keringat tuh dapat ini. Bersih apa kotor? Bersih! Tapi ada kotornya. Kalau kotor sama sekali iya. Kalau orang sudah ada unsur bersih kalau sedikit, ya sudah punya kesubhanan. Subhanallah itu punya tambahan saudaraku, inti katanya sabahat, tasbih, menikmat. Ini titik-titik. Latifah qalbi 2 jadi di bawah, susu kiri. No, perlihatkan kitabnya no. Jangan-jangan dianggap ini karangan Suryajalaya. Siapa yang nggak Suryajalaya? Ini kitabnya. Siapa yang nyusun ini? Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Syekh Nawawi guru besar Masjidil Haram, imam besar Masjidil Haram, makbarahnya di dekat Sayyidatina Khadijah. Mu'allam. Sudah jarang besar belum? Uangnya habis oleh Nabi itu menjawabnya bukan punya uang.
aja. Ustaz kita ini pada dong. Untung saya pada orang tua saya jadi kamu tidak boleh jadi orang Islam. Minta pada orang lain. Alhamdulillah. 10 tahun hidup di rumah gubuk, makan pagi dan sore, baju pagi atau sore, karena cuma 1-2 baju baju. Harus dia di rumah rombeng. Karena belajar mandiri, dan hidup mengandalkan pemberian orang. Pesantren kita sekarang jadi 3 hektar. Bangunan itu jarang. Mekahnya udah berarti itu. Situ susah ngitung. Satu pun belum. Maaf ya, maaf. Bukan ledek nih, ngingetin doang. Kenal. Ayo nanti setelah hormat di sini, mau terusin hormat di Sukabumi boleh. Saya kasih nanti kamu beri waktunya 4 bulan. Sholawat 3 hari 3 malam. Sudah sebentar 3 hari 3 malam, tapi nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Selesaikan sholawat 4.444. Ini rezeki paling banyak, pokoknya cuma Allahumma anta salam. Gimana? Nah, ya, cepat. Percaya dengan ini? Yakin? Di Indonesia sudah beredar lebih 300 tahun kitab ini. Sayang dibaca cuma pinggirnya, tengahnya nggak dibaca. Kalau beli kitab nggak ada tengahnya nggak jadi. Tapi nggak ada tengahnya sih. Tapi setelah beli kitab ada tengahnya nggak jadi. Jangankan santri, ustadznya aja nggak ngerti. Pak Cikin berarti ngomong begitu. Ngomongin sama mereka. Pak Ustadz itu nggak paham tengahnya kontroversi. Disinilah ada sifat manusia. Ini sedang subhannya nih, sedang asrofi ini, sedang abdi ini. Dalam diri kita ada kolbu, ngomong. Di dalam kolbu ada fuad, mata hati. Di dalam fuad ada syabab, lebih lembut lagi. Di dalam syabab ada lub. Di dalam lub ada sirri. Di dalam sirri kata Allah ada aku. Anda kalau bicara di dalam pasti otaknya mengatakan jadi lebih kecil dong, kan di dalam. Ya kan. Sudah kebaca sih sholat mata begini lebih bingung gitu. Di dalam masjid banyak orang. Jadi luasan masjid, luasan orang. Di dalam orang ada khusus. Luasan khusus, luasan orang. Di dalam khusus ada. Jangan berpikir seperti itu tulang punggung. Jangan berpikir seperti itu, lebih dalam lebih. Justru kalau ini lebih dalam, lebih besar. Ini baru pulang dari Medan. Aku pakai kain ulos dari Syekh Ali Akhtar Marbun. Enak. Kalau banyak kawan di mana-mana nggak bikin onar. Ini kemana-mana bikin onar. Allahu Akbar. Nih, kayak nih pakaikan kain ulos di Syekh Ali Akhtar Marbun. Mana yang angkat tak? Sumatera Utara mana angkat tangan? Saya mau nanya, apakah setiap tamu dipakaikan kain ini? Enggak, itu orang kos. Sudah. Hadirin rahimakumullah. Jadi saya kasih contoh HP lagi. Besar kecil ini fisiknya. Ya terserah kamu. Mana lebih besar antara pulsa dengan casingnya? Tapi yang menembus kemana-mana dalamnya keluarnya. Jadi makin dalam makin luas, makin dalam makin besar frekuensinya. Kalau saya mau jadi guru suka dipunggung. Ulang. Ini ngaji mati. Ini sudah ngaji Isra Mi'raj jenis 4 Pak. Jadi ketika bicara soal Isra Mi'raj, Anda akan tersenyum.
saya pun sedang melakukan. Gitu. Ketika mendengar Firaun, oh no, Firaun no, goblok, tuh, orang jahat ya. Tuh. Itu mulki itu ngaji level 1. Orang tarekat begitu ngomong Firaun, saya. Ngomong, Firaun, saya. Lu paksa lo, Firaun, lo jelas ngomong, nggak nurut salah guru. Firaun yang memusuhi Nabi Musa, Ramses 2, Firaun ke-18. Ya, pengen jadi anak buah Firaun? Merasa nih? Dari kapan ngomong itu? Pasti jawabannya dari lu ya. Jujur aja. Enggak keberatan disebut anak buah Firaun? Begini, lihat. Saya sedang apa nih? Ininya. Senyum. Coba tolong lihat. Kayak apa? Kayak monyet. Dan kayak monyet bukan. Tapi kejadian seperti ya kayak monyet itu. Bukan monyet. Gitu aja. Kamu itu bukan Firaun, cuma seperti aja. Firaun sombong, kita juga sombong. Sholat awal waktu diakhirin. Tengah malam harusnya tahajud, ini tidur terus. Sholat subuh kesiangan. Sedekah berat. Sombong apa enggak? Jadi anak punya siapa? Bukan mudah ya mudah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Enaknya orang tarekat begitu. Quran jadi produktif. Bukan Quran cuma jadi bacaan yang enak didengar doang. Kalau yang baca itu Ustaz Muhammad, enak. Kok ketawa lo? Ini ketua Dewan Juri. Orang yang paham lagu saja. Saya ngerti ya, Qurannya tetap Quran, tapi ganti suaranya doang ya. Diulang dulu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mana lebih hebat, Allahnya tadi apa yang sekarang? Itulah orang yang tarekatnya belum masuk ke kalbu. Jadi kalau tadi enak telinga, padahal kalau enak kalbu tadi nggak enak pun kalbu tetap enak. Ngaku jangan tersinggung. Ini mata menurut nafsu. Enaknya lihat perempuan yang cantik, apa yang enggak cantik? Hidungnya, bibirnya, giginya, dagunya. Mana yang lihat ya? Awas, ini contoh tarekat ini. Baru kenal namanya disebut-sebut, wajahnya dibayang-bayang. Ternyata ada nasib sampai jadi istrimu, kau tidur bersamanya. Apakah namanya disebut-sebut? Enggak. Ini nenek gak tahu dari dulu. Hidung mancung, maaf, gak pakai. Sebab lampunya aja dibetiki.
suara bagus, suara jelek sama aja. Karena kalau sudah menembus dan Allah, itu semua syirik. Ulang. Susah juga latihannya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi